belum peresmian, tetapi sudah ada beberapa pasien yang kami terima. Kebetulan saya juga orang pertama di sini dulu. Jenis, Iya, ada yang betul. sangat agresif, ada yang suka menari sendiri. Bruder mungkin suka menari juga. Pasti. Pasti ya, pasti ya. Yang lebih berat. Tidak seberapa ya. Tidak seberapa. Ada yang lebih berat dari kita. Ya. Saya misalnya hanya mengeluhkan saya punya rambut sudah uban. Selamat siang, senang sekali kita bertemu lagi di podcast Salam dari Ruteng. Saya Armin, biasanya dengan Daeng. Daeng lagi istirahat sedikit, tapi akan segera kembali. Dan ini adalah podcast episode ke-16. Episode ke-16, kita juga melakukan yang pertama kali, take outdoor. Dan ini menyenangkan karena kita sekarang ada di tempat yang sering kami kunjungi selama ini untuk sekedar ngobrol. Kita ada di depan Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose. Nah, hari ini podcastnya memang akan bicara tentang Klinik Jiwa Renceng Mose, tetapi kita akan lebih dahulu mengenal orang-orang baik yang bergerak di balik Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose. Karena itu, hari ini saya akan ngobrol dengan Bruder John yang adalah pemimpin di Biara Caritas di Panti Renceng Mose. Panti Renceng Mose, Bapak pemimpin di Panti Renceng Mose di Ruteng ini. Dan Bruder John apa kabar? Baik ya. Ya. Suaranya bisa lebih kencang, Bruder. Oh iya. Senang sekali bisa sehat-sehat ya. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Saya juga sehat. Ini Bruder, kita mau ngobrol tentang apa yang Bruder orang lakukan di klinik Renceng Mose. Ini sudah beberapa tahun terakhir ini percakapan tentang klinik jiwa Renceng Mose itu lumayan ramai, kemudian kehadirannya tentu saja sangat membantu saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, boleh cerita sedikit tidak, Bruder? Ini bagaimana sampai ini barang ini ada di Ruteng? Oke, terima kasih. Kongregasi Bruder Caritas membuka klinik jiwa dan panti rehabilitasi gangguan jiwa di Ruteng. Itu berawal pada tahun 2004, itu 75 tahun kongregasi Bruder Caritas berkarya di Indonesia. Dan pada saat itu para bruder memikirkan bahwa perlu memperluas karya kongregasi di Indonesia dan memutuskan Keuskupan Ruteng untuk karya di luar Pulau Jawa, karena memang selama 75 tahun itu kami berkarya hanya di Pulau Jawa, khususnya di Keuskupan Semarang sama Keuskupan Purwokerto. Oke, Iya. Berarti yang ini nih yang pertama kali di luar Jawa. Di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Iya. Iya. Nah, disitulah diputuskan untuk di Keuskupan Ruteng, karena memang pada saat itu banyak bruder-bruder yang berasal dari Keuskupan Ruteng. Oke. Iya. Lalu alasannya karena itu, karena Iya. yang banyak bruder-bruder dari Keuskupan Dari Ruteng. Keuskupan Ruteng. Tapi memang karyanya karya untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, kan? Ya, memang kongregasi kami awalnya berdiri untuk merawat saudara-saudara dengan gangguan jiwa. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, kami juga tidak menutup diri. Di kongregasi kami juga punya sekolah umum dan juga sekolah khusus. Sekolah khusus itu SLB. Pelayanan untuk orang gangguan jiwa itu, Bruder, benar-benar ada di Indonesia saja atau seluruh kongregasi ini di seluruh dunia? Untuk pelayanan gangguan jiwa ada di seluruh dunia. Ada di 4 benua, karena kami belum masuk di benua Australia. Boleh dekat sini. Iya. Tinggal nyebrang. Jadi ada di benua Afrika, benua Asia, dan Eropa. Itu juga
hampir di semua negara yang ada Bruder Caritas, di situ pasti ada rumah sakitnya, ada klinik, dan ada rehabilitasinya untuk gangguan jiwa. Tapi bukan cuma gangguan jiwa, ada juga yang untuk saudara-saudara yang korban nafsa Oh, dan juga HIV/AIDS. oke. Ya. Ya, jadi pelayanan khusus ya. Wow, luar biasa. Boleh pendirinya ini, Iya. Bruder Rani siapa nih? Pendiri kongregasi kami adalah seorang Romo Projo dari Belgia, Romo Petrus Joseph Trist, ya, Imam Projo Belgia, dan kongregasi kami didirikan di Belgia pada tanggal 28 Desember 1807. Hai, Jadi dulu sudah tuh orang. ya sudah sudah sangat Sudah sepuh. lama, ya. Ya. Ya, Masuk dan Indonesia kapan? Masuk Indonesia tanggal 15 Oktober 1929. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Sebelum Indonesia kami merdeka. sudah ada. Ya, 1 tahun setelah inilah. 1 tahun Sumpah setelah Pemuda. Sumpah Pemuda ya. Ya, betul. Bagus. Waktu itu langsung banyak kah orang Indonesia yang... Belum, waktu itu ada 5 bruder dari Belanda dan masuk Indonesia waktu itu masih zaman penjajahan, dan bruder kami yang dari Belanda sempat ditawan oleh penjajahan Jepang. Oh. Iya. Ya, itu masa-masa perang dunia kedua Iya, tuh. jadi bruder kami yang dari Belanda, biara kami yang di Purworejo itu, biara pusatnya, itu dijadikan camp Jepang. Oke. Iya. Jadi ada bruder kami itu sempat ditawan di Salatiga, dan juga ada yang meninggal di Salatiga juga, ada yang meninggal di Sumatera, ada yang meninggal di Jawa Barat. Zaman-zaman sulit sekali. Iya, Bruder. betul. Tapi waktu zaman perang begitu Kak, langsung dengan karya kemanusiaannya atau? Iya, ada sekolah SMP yang di Purworejo itu yang masih ada. Iya. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada SMP-nya. Oke. Wow, pasti sulit sekali itu waktu zaman Iya, betul. perang. Tapi setelah itu ada orang-orang Indonesia yang. Iya, karena waktu itu supaya kongregasi itu tetap ada, maka ada bruder Belanda memikirkan untuk supaya orang Jawa atau orang Indonesia bisa bergabung, mereka mendirikan satu kongregasi lagi, kongregasi pribumi, supaya kongregasi yang ada itu tidak punah. Itu namanya kongregasi Sang Hyang Widi, itu dalam bahasa Jawa. Ya, yang artinya sama, Bruder Caritas. Oh, Ya, yang artinya sama. Ya. Tapi karena tidak ada anggota, kongregasi itu hilang. Oke. Iya. Tapi sempat ada anggota awalnya begitu. Ada, sempat Tapi ada. setelah itu tidak ada lagi Iya. ya. Jadi akhirnya ditutup. Iya, Akhirnya lalu kembali ke kongregasi yang kembali ke kongregasi yang awal. awal. Nah, ketika datang pertama kali di Indonesia, para bruder itu dulu langsung membuka sekolah atau ada karya-karya pelayanan lain dulu yang khusus yang macam yang sekarang ini? Yang untuk pertama kali di Indonesia itu kita baru sekolah itu. Sekolah, ya? Iya, memang sekolah itu didirikan untuk pribumi, warga pribumi. Iya, karena ya sekolah yang ada di Purworejo itu khusus untuk yang keturunan Belanda. Ya. Oh, bruderan Caritas langsung mendirikan sekolah untuk pribumi. Oke. Itu tidak bersinggungan dengan Ya karena pemerintahan sama-sama Hindia Belanda. Oh boleh, iya betul boleh, iya. Sama-sama Karena Belanda. kita sama-sama dari luar, kamu Iya. bikin ini, kamu bikin itu, gitu ya. Iya. Tapi ada penolakan tidak dari dalam sejarahnya, kan maksudnya Belanda kan sudah menjajah kita, kemudian masuk lagi bruderan dari Belanda, sempat ada ini tidak ada kesulitan tidak? Tapi kalau dalam sejarah itu sepertinya tidak ada tidak ada. yang kami pelajari itu memang tidak ada penolakan. Ya, karena mungkin karya kemanusiaan juga kan. Ya. Karena yang di sekolah Belanda itu khusus yang untuk orang-orang kaya. Oke. Iya. Jadi untuk warga pribumi yang ekonomi lemah saat itu kan tidak bisa bersekolah. Itu bruder-bruder juga ngajar di situ? Iya, ngajar di situ. Lalu sekolah itu sampai sekarang Sampai ada? sekarang masih ada. Apa nama sekolahnya? SMP Bruderan Purworejo. SMP Tapi Bruder. saya lupa nama awal zaman dulu apa, Mulok apa, Hiska atau apa itu. Ya. Oke, sampai sekarang Iya, sekarang sampai sekolahnya. sekarang masih ada. Sebenarnya. Dan bangunannya itu ada 2 lokal bangunan itu yang tetap dipertahankan Dari zaman itu. dari zaman itu.
mereka bangun pakai apa sekuat itu sampai sekarang sampai sekarang. Iya. Tapi rata-rata bangunan Belanda kan memang Iya. bangunan Dan yang di dibangun. komunitas yang biara pusat yang di Indonesia punya itu, bangunannya juga masih ada Ya, bagian ya, depannya. Masih dipertahankan. Iya, saya pernah ke beberapa tempat yang gedung-gedungnya dibangun pada zaman Belanda itu memang lebih kokoh, secara arsitektur juga bagus sekali. Kita tadi sudah cerita tentang bagaimana di zaman Belanda itu Bruder. Lalu berkembang, kemudian akhirnya memutuskan untuk yuk kita perluas jaringan atau perluas tempat pelayanan, dan Manggarai akhirnya dipilih menjadi tempat itu. Boleh cerita tidak awal-awal dulu bagaimana prosesnya sampai akhirnya kita sampai di sini? Ya, untuk proses awalnya setelah 75 tahun kongregasi berkarya di Indonesia tahun 2004, akhirnya memutuskan untuk keluar dari Jawa, sehingga pada tahun 2005 para bruder kami datang survei di sini. Iya. Dan setelah itu memutuskan untuk membeli tanah di sini. Iya. Nah, memang pada saat itu sudah merencanakan untuk segera membangun, tetapi karena kami kekurangan anggota, Ya. sehingga ya apa ya namanya, sepertinya agak lupa karena memang kami fokus di Jawa, anggotanya kurang, sehingga ketika ada penambahan jumlah anggota dan para bruder sudah kembali dari studinya, akhirnya dua bruder pertama diutus ke Ruteng. Waktu itu bruder Ferdinandus yang memang putra Manggarai, asli ya. Manggarai, dan juga bruder Cornel. Oke. Ya, dan mereka bruder berdua sempat mengontrak rumah yang ada yang sekarang kami tinggal itu, yang rumah lama, mengontrak di situ sambil mensosialisasikan karya apa yang akan kami lakukan di Keuskupan Ruteng. Nah, setelah itu pada tahun 2012 diutuslah dua bruder yang lain untuk ke sini. Dan dua bruder itu yang lama, bruder Ferry sama bruder Cornel, kembali ke Jogja, kembali ke Jawa. Dan sejak saat itu bruder Bartolomeu sama bruder Mikael, mereka mulai membangun panti ini. Dan peletakan batu pertama itu tahun 2013. 2013 ya. Untuk yang belum tahu lokasi panti rehabilitasi jiwa, klinik rehabilitasi jiwa Renceng Mose, itu lokasinya di dekat Stadion Golodukal. Itu clue paling mudah mungkin untuk yang mau datang ke Ruteng. Jadi Stadion Golodukal, naik ke atas sedikit kita sudah ketemu dengan panti rehabilitasi jiwa Renceng Mose. Kemudian bruderannya juga ada di sebelahnya, jadi tidak terlalu jauh. Nah, bruder, waktu bruder dorang datang, waktu bruder awal dorang datang untuk menceritakan bahwa akan ada karya pelayanan kemanusiaan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, reaksinya bagaimana waktu itu? Iya, reaksi dari masyarakat ya, dari umat sangat senang, karena memang karya ini untuk pertama berada di NTT. Iya. Waktu itu rumah sakit jiwa di Kupang itu belum ada. Iya. Jadi kami pertama pertama di NTT. Oke. Akhirnya setelah pembangunannya selesai, belum peresmian, tetapi sudah ada beberapa pasien yang kami terima. Kebetulan saya juga orang pertama di sini dulu. Jadi waktu itu ketika kita peresmian ini sudah ada belasan pasien. Oh, ya, itu mereka sukarela atau diantar ya? Diantar. Ada yang diantar. Ada yang diantar sama keluarganya. Jadi peresmian panti ini 25 September 2014. Oh, setahun setelah mulai dibangun. Iya. Jadi dari bulan April itu kami sudah terima pasien. Beberapa klien yang ada. Ya udah hitung belasan sampai dengan peresmian itu. Mereka sudah tinggal di dalam. Oke. Ya. Walaupun itu pintu besi gerbang ini belum ada, tapi sudah ada teman-teman yang jaga, klien yang ada. Jadi mereka sudah mulai berdatangan dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, jadi sudah diantar ke sini. Termasuk dari luar Manggarai Raya. Dari luar Manggarai ada? Iya, ada. Ada ya? Iya. Mereka tahunya dari mana waktu itu?
Karena memang waktu itu dari mulut ke mulut. Heeh. Ya, pernah waktu itu diwawancara di radio. Iya, saya Iya, ingat saya. diwawancara di radio oleh Brother Ferdi. Jadi mungkin ada masyarakat yang dengar radio, jadi menginformasikan ke keluarganya di luar Manggarai Raya. Iya. Berarti saya ikut, Brother. Karena saya yang wawancara Brother Ferdi waktu itu di radio. Jadi saya masih ingat, ya, Brother Ferdi datang pertama kali itu, saya yang wawancara soal karya pelayanan kemanusiaan. Jadi itu berdampak ya. Iya. Itu berdampak. Wah, saya suka dengan radio kalau gitu karena itu berdampak sekali. Nah, itu sudah tenaga ininya, tenaga ahlinya waktu itu. Iya, karena Brother Ferdi sendiri itu memang waktu itu ambil studi untuk itu. Studi Brother kejiwaan. Ferdi, Brother Honor, saya, memang kita ngambil studi untuk itu. Oke. Iya. Ya. Lalu obat-obatan? Nah, pada saat awal itu, ya saya bisa bilang sekarang agak sedikit jaya. Ya. Kalau dulu kami obatnya kami dari Jawa. Ya, kebetulan di panti kami di Jawa itu ada dokternya, dokter spesialis jiwa, namanya Dokter Kris. Jadi kami konsultasi dengan pasien di sini. Setelah itu telepon dokter. Dokter, ini pasiennya dengan tipe seperti ini. Jadi konsultasi jarak jauh. Iya. Akhirnya obatnya dikirim dari Jawa. Hari ini terima obat, hari ini saya pesan lagi. Ya, karena transportasi berapa tahun yang lalu tidak selancar sekarang. Belum selancar sekarang. Iya. Kalau sekarang kan ada Dio, orang di COD dan lain-lain. Gitu. Lebih nyaman mereka. Iya. Ya, kalau sekarang cepat. Iya, sekarang cepat. Brother, ya? Jadi sekarang karena setelah beberapa tahun berjalan itu, kebetulan kita ada pertemuan di Dinas Kesehatan, memang diputuskan tidak bisa kalau tidak ada klinik pada saat itu. Karena harus ada apoteker yang standby. Iya, harus ada apoteker, ada penanggung jawab. Jadi memang saat itu Brother Barto juga kontak dengan pemimpin Indonesia, terus kontak dengan pemimpin yang di Roma, agar kita mendirikan klinik. Iya. Ya. Tapi di awal-awal kan tidak ada itu klinik. Tidak ada klinik. Tidak ada klinik. Iya. Berapa orang Brother orang waktu itu? Waktu itu dari awal 2014 sampai sekarang ya tetap trio. Trio ya. Brothernya sudah 3 Iya. orang. Tapi tenaga pendamping, tenaga perawat waktu itu Awal-awal itu baru 3. 3 orang. Baru 3 orang. 3 orang dengan 15 pasien. Iya. Dengan 30-an waktu itu. Mamai. Iya. 2 brother sama 3 staff. Jadi 5. 5 orang. Iya. 3 brother dengan 3 staff. Ya, 6 orang. Iya, 6 orang. 6 orang 30 Iya, pasien. dengan 30-an pasien. Bagaimana? Waktu itu belum ada ruangan isolasi. Oh iya. Jadi pasien datang pertama masih ribut-ribut, masih ini ya, langsung ke dalam. Langsung ke kamar. Iya, langsung ke kamar. Tidak Jadi, apa-apa. Tidak. Ya, maksudnya kita bicara tentang Iya. orang dengan gangguan jiwa dengan sangat banyak jenis. Toh. Iya, Ada yang betul. sangat agresif, ada yang suka menari sendiri. Brother mungkin suka menari juga. Pasti. Pasti ya. Tapi Tapi itu di saat pesta. ya rasa pesta, bukan menari yang maksud saya kayak Brother. Ada jenis-jenis pasien tidak yang menakutkan Brother orang ketika pertama Iya, kali ada. datang? Memang waktu itu ada klien yang kasus pembunuhan. Nah. Ya. Oh Ada. iya. Ada memang datang ke sini ya, teriak-teriak, joget-joget. Seperti itu. Ya, seperti yang kita lihat di jalan-jalan seperti itulah. Saya membayangkan begitu kan kalau ketemu di jalan saja kita ketemu 1 orang, itu lumayan juga tuh bikin cemas toh. Lalu mereka ada di satu rumah 30-an orang dengan jenis yang berbeda-beda. Bagaimana interaksi di antara mereka? Ya, kami kan pendampingan 24 jam. Jadi kita bisa memantau atau melihat teman-teman itu, oh ini reaksinya begini, jadi kita bisa kasih obat. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang di jalan kan karena tidak ada obat ya sudah. Ya. Ketika diganggu, otomatis reaksinya agak beda. Makanya penting sekali ini barang, itu tempat ini. Penting sekali supaya bisa pendampingan. Nah, tadi Brother bilang dulu agak susah, sekarang sudah lumayan jaya sedikit. Ada intervensi dari pihak mana saja yang ikut membantu?
Iya, kami sangat bersyukur waktu itu kebetulan dari Dinas Kesehatan meminta supaya kami ada klinik di sini dan kami sempat bersurat ke Dinas Kesehatan kalau bisa kami dibantu dokter. Jadi puji Tuhan waktu itu dari Dinas Kesehatan mengutus 2 dokter, Oke. Dokter Ronald sama Dokter Lian Pantas. Oh, Dokter Ronald, Iya. Dokter Ronald Susilo dan Lian Iya. Pantas ya. Dan sampai hari ini Dokter Ronald masih bersama kami. Ya, itu dokter yang semangatnya. Iya, sangat-sangat. Iya. Suaranya juga kencang sekali jadi. Ya, kita cerita tentang situasi di dalam deh itu. Saya pertama kali datang ke sini ke klinik rehabilitasi jiwa Renceng Mose ini agak gugup-gugup juga awal-awalnya tuh karena ya ada yang melihat kita dengan pandangan yang sangat kosong, ada yang melihat kita dengan pandangan seolah-olah kau ngapain datang ke sini gitu. Nah, itu situasi yang agak menakutkan lah di awal. Tapi setelah beberapa kali kunjungan akhirnya kita mengenal beberapa karena ada beberapa pasien, ada beberapa klien di sini yang dalam setiap kunjungan mereka masih ada di sini gitu ya. Nah, di awal-awal itu dulu yang paling cepat sembuhnya itu berapa lama? Biasanya itu 2 minggu sampai sebulan. 2 minggu sampai sebulan bisa ya? Iya. Itu yang apa gangguan jiwanya tidak Kalau belum terlalu lama lama ya. Tapi yang lama sekali ada juga ya? Iya, yang paling lama itu ada. Ada tidak yang dari masa awal dulu sampai sekarang masih? Ada ya? Masih ada beberapa, tapi memang keluarga mengharapkan masih di sini. Iya ya. Ya. Oke. Ya, itu yang tingkat kesulitannya lumayan ya. Ya, karena nanti kalau seandainya mereka kembali ke rumah ya pasti jalan-jalan lagi. Walaupun obatnya terkontrol, tapi pasti karena keluarganya sibuk, pasti mereka akan pergi. Akan jalan-jalan lagi seperti sebelumnya. Ya. Baik, Bruder, saya mau ngobrol dengan salah satu tenaga kesehatan juga yang berkarya di sini. Saya minta Chef nih boleh masuk ke frame. Tepuk tangan. Iya. Chef nih, ini sudah potong rambut. Dulu waktu saya datang pertama kali, Chef ini masih gondes. Toh? Saya juga bingung menghadapi dia gitu. Ini bagaimana cara ngobrolnya? Ternyata dia saya punya adik. Hai, Chef ini apa kabar? Sehat, Ki. Sehat ya? Sudah mulai belum? Sudah, ke selanjutnya. Chef ini seberapa lama Chef ini kerja di sini? Sudah 6 tahun. Chef ini perawat ya? Perawat. Perawat dengan studi khusus atau? Tidak, Ki. Jadi saya perawat umum, sekolah perawat umum. Terus memang akhirnya balik dari kuliah lu diperkenalkan oleh Dokter Ronald di Renceng Mose ini. Karena sebelumnya memang tidak pernah dengar, tidak pernah tahu juga Renceng Mose itu apa. Jadi dokternya bilang kita ketemu di Renceng Mose jam 8. Chef ini belum pernah kerja waktu itu? Oke. Tempatnya tidak tahu. Terus itu tempat apa saya sama sekali tidak tahu. Kebetulan akhirnya teman ada yang tahu dan ajaklah malam kami ke sini. Oh, datang malam? Datang malam untuk survei lokasi. Dan yang saya tahu ini kondisi rumah apa ini? Biarlah juga kayaknya bukan. Jadi, besoknya akhirnya ketemu dokter, langsung disuruh masuk dan yang buat saya kaget itu kayak bagaimana klien di dalam nih yang dulu saya menganggap ODGJ ini orang-orang yang menakutkan, agresif, terus saya sering ganggu lah dulu. Ya kita semua lah ya. Tapi sampai di dalam saya lihat, ini ibu ini saya sering ganggu waktu kecil dan dia sekarang berada di sini. Saya pikir guys. Oke. Jadi saya juga tidak merasa takut karena sudah pernah praktik sebelumnya. Jadi akhirnya mulai bekerja di sini. Betah ya? Betah karena apa? Karena lucu atau karena apa? Butuhan. Bukan. Iya. Saya kira karena kita bekerja gitu. Tapi Chef ini tidak punya pengalaman sebelumnya berinteraksi dengan ini toh? Kalau waktu praktek iya gitu ya? Waktu praktik iya. Cuman tidak
kan prakteknya itu hanya 1 sampai 2 bulan, Sudah lama ya. tidak bertahun-tahun lah. Sehingga kan karakter ODGJ juga beda-beda. Iya, iya. Sekarang berapa orang nih mereka di dalam? Ada 19 19 ya? 19 orang. 19. Itu karakternya beda-beda semua. Beda-beda, cuman karena banyak pasien lama juga. Oh ya. Mereka bisa mengenal ini Kak Bruder. Mereka bisa mengenal kita Iya, setelah berapa kali interaksi gitu ya. iya, Makanya Kak, sebagai perawat mereka langsung tahu, "Oh, ini siapa punya perawat." Ya, karena waktu mereka datang pertama itu sama-sama saling memperkenalkan diri. Oh ya. Biar bangun hubungan saling percaya lah. Jadi setelah memperkenalkan nama ya, kami juga memperkenalkan kami sendiri. Kami sebagai apa di sini, tugas kami. Oh, itu harus diperkenalkan Iya. ke mereka. Oh, saya Chef nih, saya akan bekerja begini gitu. Pernah ada reaksi tidak? Misalnya ada yang marah-marah gitu. sering. Sering. Sering ya? Sering ya? Datang berontak tuh. Tapi mendingan klien dengan datang itu dengan berontak timbang yang diam. Iya, Karena kami susah menilai ini karakternya orang ini bagaimana. Terus dia sebenarnya ini kekambuannya dia itu seperti apa itu yang levelnya ya. levelnya Level sampai kekambuhan. apa? Itu sulit ditebak, Iya, karena sulit dia datang ditebak. diam, gitu. Iya. Mendingan datang yang agresif, Iya. kita langsung tahu oh dia segitu nanti. Tapi kalau yang diam-diam itu yang sulit Lumayan. ditebak. Ada satu tuh di dalam tuh yang jalan keliling diam. Saya tidak tahu dia masih ada atau tidak. Beberapa kita datang berapa bulan lalu itu kami ngobrol, dia keliling lorong sendiri Iya. dan tidak tidak berinteraksi. berinteraksi. Ya. Itu menakutkan juga itu ya, karena kita tidak tahu Tidak apa. dia. Kalau dia itu tidak. Kalau dia tidak ya. Iya. Dia memang begitu sejak Kami yang jalan. takut tuh bro. Udah tidak takut. Kami yang takut. Nah, saya nih tugasnya perawat di sini itu bagaimana? Boleh cerita? Yang pertama paling itu mengkaji mereka dulu. Karena ada memang beberapa situasi yang klien sendiri datang dan bercerita itu lebih baik lagi. Maksudnya mereka mencurahkan mereka punya masalahnya. Tapi yang paling susah kan ketika dengan agresif ataupun diam. Jadi tantangannya itu dari keluarga, karena apapun yang kami tanyakan tuh menurut mereka dari dulu klien ini orangnya baik-baik saja. Oh, kalau dari iya, keluarga iya. informasinya pasti gitu tuh. Selalu baik-baik, tidak ada masalah. Iya, mau gali itu kemana? Iya. Sehingga akhirnya cara satu-satunya ya kasih obat dulu. Terus begitu stabil baru kami pelan-pelan gali tanya kenapa, ada masalah apa. Oke. Ceritakan. Ya. Dengan mereka cerita mereka ada masalah apa, itu proses penyembuhannya akan lebih baik kah? Malah lebih Harus cepat. begitu ya. Iya. Jadi harus cerita ya. Jadi harus cerita. Jadi kami ceritanya itu tidak apa ya, tidak harus duduk resmi kayak Iya, gini iya, ya, sambil minum atau sambil nonton TV, ya udah kita ngobrol-ngobrol saja, ngobrol lepas atau sambil main kartu, seperti itu. Kebutuhan bercerita itu Iya, penting ya. penerimaan sih. Iya kan. Kan macam-macam tuh alasannya. Ada yang patah hati, ada yang politik, ada yang apa gitu ya. Iya, jadi iya, yang patah hati potensial semua kita ini. Ya, kalau tidak bercerita maka Ya. bukan tidak mungkin. Iya itu oke. Iya, ya. Itu penting sekali. Nah, ada tidak yang lama sekali baru dia bisa berbagi itu? Atau ada yang sama sekali tidak berbagi? Kalau sama sekali tidak berbagi biasanya keluarga itu yang ini. Yang akan cerita. Iya, ya. Dan jarang terjadi juga karena biasanya setelah mereka sudah stabil itu dengan sendirinya, dan mereka juga akan menceritakan apa keluhannya mereka selama berada di panti. Oke. Nah, kalau sudah sembuh itu mereka akan Kembali ke keluarga. kembali ke keluarga. Itu kan situasi yang juga lumayan sulit tuh, Bro. Iya, memang ada keluarga yang apa ya, terkesan masa bodoh begitu. Ketika kita sudah memberitahu bahwa ini sudah bisa kembali ke tengah-tengah keluarga, tetapi ya biar di situ aja dulu.
Ya, ada juga yang gitu. Ya. Seperti itu. Berarti juga yang mereka juga yang harus disiapkan. Tuh keluarga juga. Perlu, itu memang sangat-sangat Ya tuh. harus disiapkan juga. Ya karena kalau tidak dia sama saja kan, misalnya Iya. pulang lalu dia dapat perlakuan yang sama yang bikin dia tidak nyaman, Akhirnya kambuh lagi. akhirnya. Kambuh lagi. Tapi ada yang bolak-balik begitu di sini. Ada. Ada ya? Iya. Atau ada yang lebih betah di sini mungkin jadi. Termasuk yang mondar-mandir Iya, gitu. iya. Lebih betah di sini sudah. Ya. Kalau dia bosan di sini, dia bilang dia kembali ke rumah. Sampai di rumah dia bilang dia kembali ke sini. Oh, dua sudah tempat Iya. tujuan deh. Ah, bagus juga kalau begitu. Yang penting dia jangan ke saya punya rumah atau kemana. Itu akan mengejutkan kami gitu. Tapi kita mau spread kisah-kisah positif dari sini. Jadi sejauh yang Chef ini tahu, sejauh yang Bruder ingat, ada tidak yang ketika kembali lagi ke masyarakat mereka langsung jadi pribadi yang produktif, yang kan mereka usia-usia produktif semua itu. Ada ya? Ada dan banyak. Banyak ya? Iya. Ada yang kembali ngajar, ada yang kembali bekerja seperti biasa, seperti itu. Oh, ada guru ya? Iya. Tergantung dari penerimaan keluarganya itu gimana. Iya. Hanya yang menjadi masalah itu stigma. Itu Bahwa yang dia pernah paling susah itu stigma dari keluarga sendiri, tetangga, masyarakat sekitar. Itu yang paling berat. Nah, bagaimana menyiapkan mereka waktu keluar itu? Apa ada tahapan persiapan khusus tidak? Termasuk itu tadi belum. Misalnya kalau mereka keluar, ini yang akan kamu temui, ini yang mungkin akan kamu temui. Itu mereka disiapkan tidak? Ya memang kegiatan kami di sini kan tidak selamanya di sini. Kami bisa pergi kemanapun itu. Kadang ke pasar dengan teman-teman, piknik bersama. Iya. Ramai pasti pikniknya terus. Semua ikut. Iya. Semua ikut ya. Seperti 2022 kemarin, ya kami pikniknya dekat ziarah rekreasi di Golocuru. Oh gitu. Iya. Jadi rame-rame ke sana, makan siang, rekreasi, kembali. Seperti itu. Dan tahun sebelumnya, sebelum corona ya, itu sampai ke Manggarai Timur. Jalan-jalan. Di Wailaku. Ziarah rekreasi juga di Wailaku. Di tempatnya. Oh, di tempatnya Ronald. Iya. Ziarah rekreasi di situ. Waktu pergi itu kan, saya takutnya masyarakat malah kaget tuh. Untung ke wilayah Ronald. Saya bayang kalau ke pantai umum terus Baru ini. ada rombongan. Pernah kami ke Iteng. Iya. Ke pantai Iteng dulu. Ya, biasa saja mereka bergaul atau ada kegiatan ada yang meninggal atau ada pesta sambut baru ya, beberapa teman kami bawa ikut pesta. Ya. Jadi mereka disiapkannya melalui cara itu. Iya. Chef, ada pengalaman menarik yang paling saya ingat. Menarik. Okay. Lebih ke belajar untuk bersyukur. Selama bekerja di sini nih, ternyata ya kadang kita ketemu teman nih dengan keluhannya begini-begini. Saya juga punya keluhan-keluhan itu. Ternyata ketika ketemu mereka nih, keluhannya lebih berat. Tidak seberapa. Ada yang lebih berat dari kita. Saya misalnya hanya mengeluhkan saya punya rambut sudah uban. Itu keluhan yang sangat sederhana. Teman misalnya rambutnya sudah mulai menghilang, lihat ya. Itu keluhan yang sederhana, tapi ada yang lebih berat. Ada yang lebih berat mereka di sini. Apalagi keluarganya. Iya. Kayak kemarin tuh yang terakhir tuh yang kasus pembunuhan tuh. Yang di Riau itu. Itu sudah pulang ya? Sudah. Jadi kan memang saya yang terima di sini. Malam-malam gitu. Ya kaget. Terus lihat kliennya juga diam, berontak, mata merah. Ya setelah dikasih pengobatan memang cukup tenang. Tapi begitu ketemu suaminya dan dia bercerita itu bagaimana beratnya dia hidup. Dan tetap tenang dan santai dengan kondisi seperti itu. Ya. Wow. Iya, kadang kita mengeluh dan merasa kita paling berat memikul seluruh dunia ini kayak ada yang akhirnya sampai harus kehilangan kesadarannya karena itu gitu. Wow. Pernah pasien bikin kau takut gitu?
kalau takut Tidak, suka balik. sama-sama ini. Ya, kita sama-sama lah. Sama-sama belok kita ini. Dia teriak, saya teriak. Iya. Terapi seperti itu. Iya. Jumlah perawatnya berapa sekarang? 3. 3 ya? Masih dengan komposisi yang sekecil Iya. itu, Bruder ya? Ya. Tapi bisa Bisa ke. Mereka ikut dengan jam Iya. yang diatur itu. Dan sudah tahu jam berapa mereka bangun, doa angelus. Doa juga ya? Iya. Oh, itu yang saya bingung. Itu yang Nanti kayak setelah selesai makan, ada yang tugas lap meja, dia langsung ambil kain lap meja. Ada yang tugas sapu, dia sapu. Ada yang tugas cuci piring, langsung ke tempat cuci piring. Ada yang ngepel kamar makan. Ya seperti itu. Oh, iya. Sudah terpola. Iya, agak beda dengan kain punya di luar nih. Kain punya harus pakai teriak. Lapnya putar. Kadang mereka lupa juga. Kadang lupa terus kita cuma tanya, tugasmu apa? Oh, saya lap meja. Sudah belum? Belum. Langsung. Iya. Seperti itu. Kalau mereka sudah keluar itu mereka sebaiknya harus tetap minum obat kan? Iya. Ya. Untuk menstabilkan. Ya. Wow. Nah, ini tadi komposisi yang kecil tuh Bruder. Saya tuh membayangkan, saya tidak tahu rasionya pasien gangguan jiwa dengan jumlah perawat itu berapa idealnya gitu ya. Tapi menurut saya kan misalnya sampai 30 orang dan perawat 3, Bruder 3 itu kan lumayan ini juga ya. Ya, memang kami hanya 2 shift di sini. Ya. Shift pagi sama malam. Ya. Satu shift berapa jam kerjanya? Kalau yang malam yang agak Kalau panjang. pagi kan jam 8 sampai ini. Jam 4. 8 sampai jam 4 ya. Malam itu ya jam 4 sampai Pagi. Pagi. Ya. Oke. Tadi Bruder cerita bahwa ini adalah langkah pertama Bruderan Caritas keluar dari Pulau Jawa dan ke Manggarai. Kenapa butuh waktu selama itu? Ya mungkin juga kami masalah anggota juga. Ya. Memang kami anggotanya sangat berkurang. Ya orang mau masuk di kongregasi kami itu gimana? Karyanya seperti ini. Agak ini ya orang agak. Semuanya berat. Ya. Ya mungkin bayangan mereka itu ketika masuk biara itu yang wow gitu kongregasinya. Kami masuk harus mengurus anak-anak bisu tuli, harus mengurus anak-anak yang di SLBC, terus teman-teman yang seperti di sini. Mungkin ketika dia pas masa aspiran itu langsung lihat atau tinggal di komunitas yang seperti kami di sini, yang mengurus teman-teman seperti ODGJ seperti ini, pasti dia sudah rasa takut duluan. Otomatis dia mengundurkan diri. Iya. Jadi mungkin kami yang bertahan ini ya agak belok semua kita ini bahaya. Dan tidak semua bruder yang ada sekarang itu berani mengurus saudara-saudara seperti ini. Hanya kami beberapa. Iya, itu pekerjaan yang sulit. Iya. Jumlah bruder Caritas di seluruh Indonesia sekarang berapa? Aduh, sekitar 20-an. 20-an. Iya. Nanti tambah 1. Amin. Semoga deh. Semoga deh. Cari. Iya, siapa tahu. Iya, kami tidak sampai 25. Tidak sampai 25. Itu sudah 90-an tahun berkarya. 94 tahun ini. 94 ya. Ya itu banyak yang pergi ketimbang yang datang. Iya, ya Bruder. Ya kita ajak lah yang di luar sana. Ini karya yang butuh banyak tenaga. Jadi saya kira Alamani bisa lah ya untuk tidak maksudnya ada strategi khusus tidak Bruder promosi panggilan. Iya memang selama ini saya pergi ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan kongregasi kami. Iya, dan juga ke beberapa paroki. Tapi kalau jauh ya saya cuman
mengirim kami punya brosur. Ya. Dan juga saya aktif di media sosial, ya hanya itu saya kerja saya Ya, di media sosial untuk promosi panggilan. Oke, nanti kita tulis media sosialnya Bruder di deskripsi, nanti bisa di-share untuk ini. Untuk apanya? Siapa tahu dapat order. Tapi saya membayangkan tuh ke Bruder, Bruder orang ke sekolah, ke SMA misalnya dan promosi panggilan, lalu ceritanya tentang misi yang ini gitu. Mereka juga pasti ini. Iya, ketar-ketir. Saya mungkin ada niat lanjut sih, belum terpikir. Berapa tahun ini belum kayaknya. Oke. Tapi mereka boleh melamar kemana nih, Bruder? Ya, bisa langsung kontak saya atau bisa langsung di website kami di www.Bruder Caritas Indonesia. Atau ketik saja Bruder Caritas, nanti dari 30 negara itu semua muncul di situ. Ya. Nanti kita share juga. Brothers of Charity, nanti di seluruh negara itu ada. Tinggal mereka pilih negara mana mau dikontak, ya silakan. Ya. Setiap tahun dibuka itu? Setiap bulan, setiap hari, setiap detik, setiap saat. Iya. Sekarang pun dibuka. Sekarang boleh. Langsung daftar. Begitu nontonin langsung daftar atau mengenal saja dulu. Mengenal karya-karya kemajuan mereka. Nah, Chef, ketika Chef sudah memutuskan untuk kerja di sini, ini sudah berapa tahun ya? Lalu Chef kembali ke lingkungan pergaulan ya, itu bagaimana dia punya reaksinya teman-teman? Memang ada saya punya gerak-gerik dekatan. Saking merekanya akhirnya teman nongkrong ini sudah gejala ya. Cuman kan ya kalau di nongkrong juga kayak kadang juga saking terbiasa dengan mereka ini, kalau teman sedih itu seolah-olah saya mendengar gitu. Mendengar. Padahal tidak penting. Dia punya kesedihan. Penting sebenarnya. Kalau kau banding dengan Chef punya kesedihan, Chef punya loh. Ada akhirnya ini otomatis tuh barang. Cuman sering juga ganggu teman gitu tuh. Kalau mereka sedih ataupun gerak-geriknya tiba-tiba ketawa sendiri lah. Ini mulai gejala lagi. Obat aman. Itu tanya. Oke, silakan. Karena itu tadi mungkin dari bercandaan terus bilang ini gejala nih, maksud misalnya itu juga bisa dilihat sebagai gejala. Pada saat mana sebaiknya kita mulai minta bantuan? Iya. Minta bantuan ketika pertolongan untuk pertolongan medis lah. Pertolongan medis. Jadi kan kita tidak tahu nih, kita punya level nih toh. Saya punya level stres, saya punya level tekanan, itu saya tidak tahu. Tapi ada tidak ini kan? Gejala apa? Iya, yang buat saya bilang saya sebaiknya harus segera periksa. Atau mungkin bukan saya, tapi orang-orang di sekitar saya. Jelaskan kita tidak membantu kita diri sendiri toh. Tapi kalau orang lain saya lihat gejala di sekitar kita. Kapan itu sebaiknya? Karena kan tadi udah bilang lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Nah, pada saat mana? Kan tidak tahu juga ini barang nih Kak. Bukan macam flu sebentar. Pas gitu kan jalannya. Ya, kalau sudah mulai mengundurkan diri, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, sudah mulai isolasi ya, itu sebaiknya segera ditolong. Dan biasanya itu kayak tanda awalnya itu sulit tidur. Iya. Gelisah. Sulit tidur dan bukan hanya satu hari, berminggu-minggu. Tidak bisa tidur, kelihatan sekali, dan gelisah, lebih banyak diam. Begitu sudah mengurung diri ya sebaiknya langsung ditolong. Kalau susah bangun itu karena mungkin musimnya dingin, karena cuaca. Iya. Kamu punya ini sulit tidur, sulit juga bangunnya. Kalau itu kayak itu yang jam tidurnya yang panjang. Tapi artinya misalnya kau sulit tidur sehari 2 hari itu bukan, itu wajar. Ya. Kalau sudah berlarut-larut, ya itu sebaiknya harus segera dibantu. Apalagi kalau dia
dari yang sangat aktif bersosialisasi Iya, lalu tiba-tiba menghilang. mulai mundur. Nah, itu patut Disarankan. dipertanyakan. Ya, sulit tidurnya harus berminggu-minggu, jangan karena sulit tidur 1 hari dan ini langsung mental issue. Ya harus gitu dia. Nah, kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan podcast ini melihat ada teman atau seseorang yang kalian kenal itu mendapat gejala yang seperti itu gejala yang sangat umum. Itu sebaiknya juga didampingi atau diajak ngobrol saja dulu ya. Iya, Tanyakan saja dulu apa masalahnya. masalahnya. Iya. Itu yang perlu kita antisipasi. Iya. Sebelum dia kan tipis sih batas Iya. antara yang ini terlalu tiba-tiba dia Kadang lupa. kan kita ini karena saking akrabnya tuh gitu teman ada masalah biasa Biasa. Ya, tidak mau dengar kan. Kau, saya punya lebih parah. Ya kan ada kadang gitu. Ya kadang kita bilang, itu kan masalah sepele. Ya sepele untuk kita, belum tentu untuk yang itu sepele. Iya. Karena kadar ukuran untuk seseorang itu masalah itu kan beda-beda. Iya. Cara mengcopingnya itu kan beda-beda. Iya. Kita orang Manggarai itu kebiasaannya salah satunya itu yang biasanya agak menjengkelkan tuh karena kalau orang cerita kita akan langsung bilang kau punya masih mending, saya punya dulu atau saya punya teman punya dulu. Iya, tuh kita malah padahal dia harus membandingkan. Iya, dia harus didengar sih toh. Iya, dengar. Kebetulan ini mendengar. Kita bahkan tidak perlu memberi solusi tapi dengar. Dengar sih. Dengar saja. Nah, di sini ada yang sampai curhat sampai nangis-nangis gitu. Mereka kan ada ya? Ada. Iya. Ya lebih ke kadang kalau keluarga bilang datang kunjung. Oh ya, Iya, itu sudah mulai kayak ketika kita sudah hubungi keluarga atau lewat telepon ya sudah. Kadang keluarga datang kunjung ya ya, rasa sedih itu sudah mulai ya. mulai Karena ya itu juga salah satu penyebab tuh merasa ditinggalkan, Iya. merasa tidak diperhatikan. betul. Makanya kita selalu menganjurkan keluarga kalau ada waktu bisalah sebulan atau 2 bulan sekali. Datang Atau kalau memang tidak bisa datang ya via telepon telepon ya. Mereka membutuhkan itu. Ya. membutuhkan. Mereka sangat. Karena memang perhatian dari keluarga kan sangat penting. Nah, kami berharap kami berharap karya kemanusiaan ini bisa dilakukan oleh lebih banyak orang dan karena itu saya kira Bruder harus cerita kriteria seperti apa orang-orang yang bisa masuk ke Bruderan Caritas, seperti apa dia? Oke. Bagi rekan-rekan muda khususnya yang laki-laki, yang paling pertama itu beragama Katolik. Kami tidak membatasi usia, ya paling kurang ya 40 ke bawah. Oke. 40 ke bawah. Syukur-syukur yang sudah punya pengalaman kerja. Yang sudah pengalaman kerja, terus sehat jasmani dan rohani. Ya. Minimal SMA. Ya, kalau SMP tidak mungkin zaman sekarang. Kalau zaman dulu sih iya. Ya. Minimal SMA. Ada surat rekomendasi dari orang tua, surat izin dari orang tua, dari Romo Paroki. Oke. Ya, terus bisa menulis lamaran ke kami. Atau via telepon juga tidak apa-apa, nanti baru kami jelaskan ke mereka. Nanti setelah itu rekan-rekan muda itu bisa mendatangi komunitas mana yang terdekat untuk dia. Kalau yang untuk Flores, daratan NTT, Flores NTT, terserah mereka mau langsung ke Jawa atau ke sini duluan. Seperti itu. Ya, untuk mengalami masa aspiran itu. Biasanya beberapa bulan di sini baru lanjut ke Jawa. Nah, kebetulan kami sistemnya internasional, jadi kami calonnya di komunitas di Indonesia dulu, setelah itu baru melanjutkan novisiatnya di Afrika. Di Afrika? Iya, di Afrika. Jadi sekarang ada 2 saudara muda kami yang di Afrika.
Oh, sudah ada ya? Iya, satu dari Manggarai. Iya, Luar biasa. sudah di Ya. Afrika. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan ada Amin, lagi, amin. ada lagi gitu ya. Lumayan lah kalau Ini satu- mereka angkatan pertama yang di Afrika. Dua saudara muda ini. Oke. Ya, dulu dia pertamanya di sini 6 bulan. Setelah itu lanjut di Jogja. Karena sebenarnya berangkat itu pas corona, karena corona jadi tidak bisa bepergian, jadi baru tahun kemarin dia berangkat. Oke. Mudah-mudahan kuat dan Amin. akan jadi pelayan sampai selama-lamanya gitu ya. Amin. Amin lah. Iya, oh masih ada tanya. Masih ada. Mungkin agak kembali ke belakang sedikit bro ya. Tadi kan sudah ditanyakan pada saat kapan pertolongan itu harus diberikan. Sekarang kalau saya pribadi sepertinya saya butuh bruder juga menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa jangan ada lagi stigma-stigma bahwa ODGJ itu menakutkan dan segala macam. Sebenarnya mereka itu juga harus dibantu. Sehingga misalnya nanti teman-teman kita ataupun kita sendiri mengalami gejala yang butuh bantuan seperti itu, kita tidak merasa minder. Iya. Dia tidak Kita malu, kita mau mencari bantuan itu. Iya. Bruder bisa yakinkan kami. Memang dari percakapan tadi sudah. Ya itu sudah pertanyaannya sudah meyakinkan kami itu. Ya memang Silakan. Udah. Tolong. ya memang untuk menghapus stigma di masyarakat itu agak susah. Butuh waktu, bisa bertahun-tahun. Karena ketika saya ambil contoh, ketika teman-teman sudah kembali dari sini dan dia mulai bersosialisasi di masyarakat, dia mau kerja sesuatu, kau kan masih sakit, Oh, ya. tidak usah bekerja. Nah itu yang bikin dia dia malah tambah down. Down Padahal lagi, di sini kita prinsipnya itu cara rehabilitasinya itu secara kekeluargaan. Apa yang kita lakukan itu secara bersama-sama. Tetapi ketika kembali ke keluarga, mereka masih menganggap saudara itu masih seperti yang dulu. Iya. Jadi apapun yang mau dia lakukan selalu dibilang jangan. Nah itu yang memang agak susah. Dan memang kita harus meyakinkan keluarga itu bahwa dia sudah sama seperti kita. Jadi kegiatan apapun di rumah, di masyarakat, kerja bakti atau apa ya, kita manggerai lontoleok ya, yang duduk bersama-sama itu, dia harus dilibatkan. Iya. Bruder dorang ketika mengirim mereka kembali ke keluarga itu sudah Iya, yakin kita bahwa sudah menjelaskan ke keluarga, keluarga entah mau pergi ke kebun atau apa, ke gereja, harus ajak dia. Iya, jadi jangan biarkan dia seperti yang sebelum-sebelumnya yang mungkin dulu yang dipasung atau apa. Yang paling pertama itu penerimaan dari anggota keluarga yang inti. Bapak, mama, kakak, adik semua. Nanti untuk tetangganya kan kemudian. Tapi yang keluarga inti itu yang memang paling utama. Ya. Tanya. Banyak ya pertanyaannya, silakan Bu. Ini bruder kan ini tadi kita ngobrolnya tentang penerimaan dari keluarga. Jadi masih ada keluarga yang merasa bahwa dia masih sakit. Ya. Bagaimana kita menghadapi keluarga, terutama keluarga inti sebagai yang paling mendukung itu, bahwa sebenarnya dia sakit ODGJ gitu, tetapi keluarganya menolak bahwa dia sakit. Itu bagaimana? Oh itu kan banyak juga tuh. Penolakan bahwa yang ini anak keluarganya ini sakit sehingga malu itu, Kak. perawatan jadinya terlambat. Saya sebagai keluarga malu mengakui bahwa Iya, dia ini memang banyak. sakit ODGJ. Iya. Karena sebenarnya kan gangguan jiwa ini kan terkadang kita ini selalu berpikir pencetusnya itu ditinggal istri lah atau dia ada masalah. Itu kan sebenarnya pencetus. Awal mulanya itu ya sejak dalam kandungan, dia sekolah, tahap perkembangan anak sampai dia sekarang itu mempengaruhi. Sehingga begitu ada masalah pencetusnya, ditinggal istri lah atau dilepas suami, putus cinta, itu hanya faktor yang buat masa lalunya itu Muncul. pemicunya itu saja. Dan keluarga itu yang keluarga tidak terima. Kenapa? Perasaan anaknya ini baik-baik dulu. Sehingga begitu menghadapi masalah, kenapa dia jadi begini? Itu yang keluarga tidak pernah, maksudnya
tanyakan ke diri masing-masing tuh, kenapa saya punya anak begini, apa yang saya buat dulu dengan dia, kenapa dia sampai begini. Dan seharusnya keluarga tidak perlu malu toh. Dan memang apa ya, keluarga selalu berpikir bahwa itu aib. Iya. Itu aib. Padahal bukan, Aibnya keluarga. Jadi mereka tidak mau terbuka kepada orang-orang lain bahwa keluarganya juga mengalami seperti itu. Bukan cuma gangguan jiwa yang apa ya, anak-anak yang lemah mental atau yang cacat, kadang keluarga kan menyembunyikan itu. Karena itu bilang merasa itu kutukan atau aib keluarga atau melanggar adat atau apa segala macam, kan kepercayaan kita. Jadi keluarga tidak mau terbuka. Itu yang memang faktor yang terberat dalam itu. Sehingga kalau seandainya keluarga terbuka, apalagi dengan adanya panti ini sama klinik, kan bisa cepat terbantukan sebelum sampai harus berkeliaran di jalan atau jalan-jalan kemana, atau kasus yang paling marak di kita Manggarai Raya ini kan kasus bunuh diri. Itu memang perlu harus segera ditangani. Baik, tidak. Ini juga saya kira yang harus dipahami bahwa sakit itu tidak memalukan tuh. Betul. Sakit itu harus disembuhkan, bukan untuk disembunyikan. Iya. Sama seperti dengan sakit dan penyakit biasa, flu atau alergi gitu. Pasti sembuh dia tuh. Kan sudah ada obatnya. Iya toh. Tidak harus karena memang apa ya, dulu kan ya bukan cuman di kita ya, di Indonesia, bahkan di luar negeri pun awal-awalnya dulu ketika orang mengalami gangguan jiwa itu pasti ini dia disantet. Ya kebetulan di kami punya di Belgia itu ada museum gangguan jiwa. Di situ ada sejarah pengobatan gangguan jiwa sampai bor kepalanya segala. Itu dulu di kampusnya saya ada museum itu. Itu ada bor kepalanya, terus cara penyembuhannya direndam di air es, seperti itu. Itu pengobatan dari awal zaman behula sampai zaman modern sekarang. Itu ada. Ada di museum itu. Iya itu dia. Sakit bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disembuhkan. Saya kira itu poin yang baik untuk kita ingat bersama, sehingga kita tidak perlu kasih sembunyi ini kita punya saudara-saudara orang itu. Tapi soalnya juga adalah kapasitas di sini. Betul. Tapi ada rawat jalan juga tuh. Ada banyak yang saudara-saudara yang rawat jalan. Nah, untuk perawatan di sini, Bruder, itu gimana ini, dia punya apa, pembiayaan dan lain-lain? Pembiayaan. Kalau untuk rawat jalan tuh paling hanya datang ambil obat, dan kami di sini sudah pakai 6 jenis obat dengan masing-masing harganya, dan dikasih juga sesuai dengan kondisi kliennya. Kalau untuk perawatan di panti sendiri sudah berapa? 2,5. Iya. 2,5 juta per bulan. 2,5-3 juta, tergantung dari berat ringannya dan jenis obatnya juga. Itu sudah ini sudah termasuk dengan makan dan minum. Perawat harusnya dibawa. Jadi sebaiknya ditolong sih siapa saja yang saat ini sedang dekat atau mengenal orang-orang yang punya gejala serupa, yuk ditolong ke profesional, ke orang-orang yang paham. Dan di Ruteng itu ada panti rehabilitasi jiwa Renceng Mose, itu bisa dipakai untuk teman ngobrol saja dulu, bisa ngobrol saja dulu. Kalau misalnya ada keluarga yang sudah lumayan parah, mungkin bisa dibawa ke sini. Tapi menyebutnya klien ya, bukan pasien. Kami sebenarnya menyebutnya teman ya. Iya. Jangan sebut begitu ke saya dan saya teman. Makanya rata-rata apa ya, kami ketika keluar itu kami bilang saudara dan saudari kami. Iya. Kami sebaiknya menyebut mereka apa? Teman juga berarti? Iya, ketika kami datang berkunjung juga ya. Teman juga ya. Baik, Bruder, kita sudah mau selesai program ini. Ada ini beberapa waktu lalu komunitas Saigolino juga menggelar satu konser di sini.
konser untuk donasi dana kemanusiaan yang bisa Anda sumbang untuk karya kemanusiaan di Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose. Tidak semua teman kita yang dirawat di sini itu dapat support dana dari keluarganya. Tidak semua dapat support dana dari keluarganya. Lalu juga ada yang mensupport tapi tidak bisa continue, ada yang hanya ketika datang awal, lalu setelah itu biaya pengobatannya itu bruder-bruder orang yang tanggung. Karena itu saya kira atas nama teman-teman Segolino, tidak mengatasnamakan bruder orang, mengajak kita untuk sama-sama berpartisipasi mendukung karya kemanusiaan di Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose. Nanti nomor rekeningnya bisa kami sertakan di deskripsi, seperti yang dulu kami lakukan ketika konser Natal, Salam Natal dari Ruteng. Di donasi dalam bentuk apa saja, tetapi pembiayaan tentu saja sangat penting untuk sesama saudara kita yang dirawat dan tidak dapat support dari keluarganya. Itu kita bantu mereka. Tapi saya dengar ini ada kerjasama dengan pemerintah terakhir. Iya, betul. Ada niat itu Manggarai Zero Pasung. Manggarai Zero Pasung, dan sudah ada penandatangan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Bruder John waktu itu dengan Kepala Dinas Kesehatan. Ya. Itu ada anggaran intervensi dari pemerintah. Tapi itu memang untuk yang diutamakan itu saudara-saudara yang di Pasung. Yang di Pasung ya. Iya. Jadi niatnya memang untuk membebaskan mereka dari Pasung. Baik. Terima kasih sekali Bruder untuk obrolannya. Sama-sama. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Tidak gitu ya. Kita berpotensi lah. Iya, setiap kita itu. Tinggal masalahnya apa saja kita tidak tahu. Tergantung responnya, mau adaptif, mal adaptif. Dan harus banyak bercerita dengan orang. Siapapun pasti. Dan kita harus mau jadi pendengar. Ya, kalau orang bercerita kita harus menjadi pendengar ya. Iya. Boleh masuk semua ini krunya? Iya. Boleh, krunya boleh masuk semua. Terima kasih, ini kru kami yang sudah bekerja datang jauh-jauh. Tim produksinya di bawah pimpinan Kakak Itet dan Kakak Adeng. Kemudian ada kru kursi. Ya, kita sama-sama bilang salam dari Ruteng. 1, 2, 3. Salam dari Ruteng. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Thank you. Solo ride hari ini ya. Capek dong. Iya, solo ride dong.